Karena Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang yang sudah beriman dan tentunya menjalankan, tapi kita mendapat ujian atau itu berupa ujian atau teguran ya, itu bertubi-tubi sampai-sampai kita berpikiran apakah Allah gak sayang sama kita atau karena dosa-dosa kita atau gimana. Nah itu gimana cara menyikapinya, apa itu termasuk kita namakan apa itu ya Allah, ya Ustadz, yang kita sudah menjalankan ibadahnya dengan tekun tapi kita masih uji terus, masih seolah-olah ini Allah nggak sayang sama kita gitu. Nah, itu gimana itu Ustadz? Itu tergolongan apa itu? Masuk golongan apa itu? Apa itu azab, apa itu teguran, apa itu ujian. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujian itu untuk meningkatkan derajat. Nah itu ya. Kalau nggak mau diuji oleh Allah ya mati. Ya agamanya gitu. Jadi memang dunia itu tempat. Nah itu ya. Kok ujiannya terlalu banyak, memang kamu yang mampu. Kalau orang lain dikasih ujian kamu bisa jadi nggak mampu, dan yang bisa bersabar juga kamu kan gitu. Kalau dikasih yang lain tentu bisa jadi nggak bisa bersabar. Sehingga yang dikasih ujian yang banyak itu ya kamu itu gitu. Dan sabar ya menghadapi ujian yang bertubi-tubi begitu ya. Maka kadang-kadang gimana? Ketika as-sabru fi sudmatil ula, bahasanya gitu. Yang namanya sabar dikala tertimpa musibah. Sabar itu yang penting tidak menghadapi dengan kemaksiatan. Itu sudah dikatakan sabar. Ketika orang dapat musibah atau ujian kemudian dihadapi dengan kemaksiatan, itu namanya nggak sabar. Walaupun akhirnya mulus gitu kan. Tapi kalau menghadapinya dengan ya seperti biasa layaknya ngaji jalan, ibadah jalan, sholat jamaah jalan. Walaupun ujiannya sebetulnya dibalik dia itu ya banyak banget, tapi menampakkan selalu keceriaan, wajah selalu senyum di hadapan orang. Itu ya bentuk sabar. Karena sabar itu harus dihadapi seperti itu ya. Nggak cukup dengan apa sabar. Iya, tapi harus diiringi dengan amalan, baca ini, baca itu, jamaahnya ditambah rajin. Ketika waktu luang, waktu sempit, amalannya sama nggak berubah. Itu juga bentuk sabar. Kadang-kadang dikala susah meningkat. Bisa juga sebaliknya malah dikala sempit malah tekun udah luang jarang ya. Tapi sebetulnya orang beriman kan keadaannya stabil, maka ada istilahnya amalan itu jangan yang banyak tapi besok merek gitu. Amalan itu yang penting sederhana, istiqomah. Itu walaupun sedikit kecil amalan tapi istiqomah berlanjut terus, itu lebih dicintai Nabi, dicintai Allah daripada buahnya segunung tapi besok berefek. Ya, jadi sabar ya. Kan awalnya kali pulau nafsan, Illa usaha. Jadi Allah tuh yang maha tahu di balik itu musibah yang ditimpakan kepada hambanya. Walaupun kelihatannya berat luar biasa, tapi memang yang kalau dikasih berarti memang Allah mampukan untuk menanggung beban musibah itu. Kalau dikasih musibah, dan kita selalu husnudzon kepada Allah ketika dapat musibah. Jangan sampai ada suudzon, itu yang bahaya. Suudzon berutuh, dongkol hatinya, nggak boleh dongkol kepada Allah, apalagi itu kan. Seakan-akan ya Allah itu kok gini dulu ya Allah, ini bahaya begitu. Maknanya nggak menerima takdir bisa jadi, ya kan? Qadar Allah masya fa'al, apa yang ditakdir oleh Allah
pasti akan terjadi, itu pasti. Itu semuanya untuk takdir Allah, tidak lepas dari takdir Allah. Dan memang tidak ditulis oleh Allah di sana. Apalah takdir kata Allah, kata Nabi, kata apa? Sahabat. Kalau memang udah ditulis di sana ya Allah takdir kita, ya udah pasrah aja kalau gitu, ya kan gitu kata sahabat. Ya enggak juga. Fakulun muyasaru lima khaliqallah. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau diciptakan untuk kebahagiaan surga, ya dia akan dimudahkan oleh Allah untuk jalan ahli surga. Tapi kalau diciptakan syaqawah, celaka, akan dia mudahkan oleh Allah untuk berjalan jalannya orang-orang yang celaka. Jadi nggak boleh tawakal bongkoan karena takdir sudah jadi, ya kan? Jadi sudah ditulis di sana tidak boleh. Harus selalu berusaha islah diri bahasanya, memperbaiki diri. Karena nggak tahu takdir ke depan kita itu seperti apa kan nggak tahu. Husnul apa su'ul kan nggak tahu. Sehingga doa terus husnul khatimah, doa terus dikasih yang terbaik oleh Allah itu selalu. Karena kita nggak tahu takdir kita kayak apa. Banyak-banyak amal karena dalam rangka untuk husnul khatimah kan gitu. Jangan langsung tawakal bokohan ya kan. Seperti ceritanya siapa? Santri yaitu yang karena nakal dihukum Pak Yai. Kalau kamu nakal kenapa? Emang udah takdir Allah saya nakal. Ya kan? Oh iya kalau gitu diguangkan sama Pak Yai. Wah, kok siapa Pak Yai? Ya emang udah takdir Allah. Ya kan? Jadi lucu kayak gitu kan. Dia nakal bilangnya, saya maksiat jika emang udah takdir Allah, maunya Allah saya maksiat begini, nggak boleh begitu. Jadi kemaksiatan yang dibuat oleh hambanya itu Allah sudah tahu memang sifat apa? Irodah ya. Jadi Allah punya sifat irodah, hambanya juga dititipin sifat irodah oleh Allah. Allah punya sifat mauan. Allah punya sifat mau, hambanya juga dititipin sifat kemauan. Jadi seakan-akan nggak bisa kita mau baik, iya kita nisbatkan kepada Allah. Ini memang takdir Allah, saya itu ditakdirkan jadi orang baik. Tapi giliran kemaksiatan tidak boleh kita Ini takdir Allah. nisbatkan kepada Allah. Saya maksiat, saya nyolong hari ini memang udah maunya Allah seperti itu. Tidak boleh. Ini maunya kamu sendiri, bukan maunya Allah. Allah tuh maunya hambanya itu baik. Nafsu berat. Ya, jadi kalau ada kemauan kemaksiatan itu ujian dari Allah gitu. Ujian dari Allah bagaimana mencikapi hambaku kepada kemaksiatan itu. Dia buat apa dia tahan ya, gitu. Allah. Ya itu maksudnya kehawa nafsu. Terima kasih. Dalam Al-Quran tadi yang dibahas adalah miskin dan kaya. Ya. Tadi dibilang kalau orang kaya itu orangnya suka ngeyel, susah diatur. Kalau miskin yang gampang diatur. Tapi kalau kita lihat sekarang sebaliknya juga seperti itu bisa Pak. Jadi Orang miskin ngeyel. tadi juga kok sempat kenapa Nabi sempat dia marah begitu ya Pak? Karena umatnya tadi kan kayaknya kalau dikasih tahu Nabi itu selalu nggak mau terima. Sampai dia mengatakan kalau ini haknya saya akan ajak kamu karena ini haknya adalah Allah, karena ini urusannya Allah kan gitu Pak. Kok sempat Nabi sempat emosi ya Pak? Gitu. Ini pun perintah Allah, Nabi mengatakan seperti itu. Kul, kan ada bahasanya di kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Itu tadi kan gitu. Jadi itu perintah Allah. Emang orang-orang kaya yang di zaman Nabi ya nggak jauh beda karena apa sifatnya itu pun akan kepada umat akhir zaman juga iya. Secara keseluruhan orang kaya dijadikan oleh Allah seperti itu. Kalau ada orang kaya dermawan itu kan sedikit. Ada orang kaya hatinya lembut itu kan sedikit. Umumnya orang kaya itu mereka akan sombong dengan kekayaannya, dan itu secara umum. Kalau ada yang baik yaitu sedikit, golongan yang sedikit. Maka Nabi diperintah oleh Allah untuk menjawab kaumnya. Mereka sampai berani nantang. Kalau memang mau diturunkan siksa oleh Allah, ya sekarang coba kan itu kan nantang. Ini bentuk ngejeknya mereka kepada Nabi, Tuhan Nabi.
Sehingga disuruh jawab lagi, itu kewenangan Allah bukan kewenanganku. Janjinya Allah memang begitu. Kalau nggak iman akan dikasih azab, siksa. Tapi waktunya kapan urusan Allah, dan itu pasti. Gitu. Itu aja jawabannya. Orang-orang kaya, maka Nabi suka kumpul sama orang miskin, biar hatinya lembut. Jadi alasannya Nabi itu suka kumpul sama orang miskin, biar hatinya lembut. Kalau orang kaya kumpul sama orang kaya, berarti jadi hatinya keras. Maka kita sebagian kumpul sama orang miskin, orang fakir itu hatinya jauh dilembutkan. Di sisi lain orang miskin pun akan masuk surga lebih dulu ketimbang orang kaya. Ya, bahasanya tadi 500 tahun lebih dulu dari orang kaya, orang miskin. Nabi doanya, ya Allah kumpulkan aku nanti bersama orang-orang miskin, bukan orang kaya. Orang miskin yang diminta. Nabi pun sukanya duduknya seperti budak, bukan gaya raja. Ya kan? Raja-raja mereka kalau makan pakai meja, pakai sendok. Nabi nggak mau. Nabi mau duduknya di bawah, makannya pakai tangan, nggak mau pakai sendok. Jika Sayyidina Umar pernah diundang Harun al-Rasyid, itu pun makannya nggak mau pakai sendok, maunya pakai tangan. Kenapa? Ini sunnah Nabi. Jauhnya tidak cuma begitu aja. Ini sunnah Nabi. Dan Sayyidina Umar juga memang sukanya berpenampilan layaknya orang miskin. Bukan karena mereka Nabi Sayyidina Umar miskin, memang pengen seperti orang miskin. Maka sekarang kalau Pak Yai yang kaya-kaya udah bosan dengan kekayaan, pakai motor oplet yang merah, yang Vespa, yang jelek-jelek begitu. Ya memang itu secara umum orang miskin itu, orang fakir itu hatinya lembut. Maka dijadikan oleh Allah takdirnya orang miskin dijadiin sebagai ujian orang kaya, yaitu masuk Islamnya lebih dulu, imannya kepada Nabi dulu. Dan Nabi memang perintahnya yang didakwahi pertama kali orang-orang miskin dulu, karena mereka hatinya alasannya lembut, mudah diajak. Nyatanya juga iya. Coba sekarang ngajak mereka sama orang miskin. Kalau orang miskin bilang kasih jamuan, ajak sini kumpul ngaji, siapa yang nggak berangkat? Nasib lah. Seakan-akan mungkin karena makanan, tapi di sisi lain nanti setelah udah kenal makanan, dikenalkan sama Allah, mau aja. Ya wali songo juga kan begitu kan, yang direkrut dakwah masuk Islam, mana orang kaya, orang miskin dulu. Lalu raja-raja didatangi kan, untuk diajak masuk Islam. Pertama kali memang dakwahnya itu sama orang miskin, karena hatinya lembut. Ke Taif, orang Taif bangkang semuanya, karena orang-orang kaya Adab. berkebun. Sehingga Nabi ditolak. Saya kan tolaknya mentah-mentah dilempari batu sampai berdarah kan itu. Karena orang-orang kaya susah diajak masuk Islam. Ketika ke Madinah itu diajak masuk Islam gampang, hatinya lembut. Malah Nabi belum datang sudah Islam duluan. Padahal baru dengan cerita Nabi. Layaknya kita kan sudah jauh dari Nabi, nggak pernah melihat Nabi, tapi iman kepada Nabi. Ya itu bisa jadi kita ini akan zaman kayak orang Madinah. Wallah, secara umum begitu. Kalau ada orang kaya hatinya lembut, ya ada. Takdir itu kan ada takdir baik sama takdir buruk, Ustaz. Waktu kemarin tuh Kiai ditanya, ini takdir katanya gitu. Tapi ada orang yang kalian terima, ini bukan takdir Pak Kiai, ini bangunannya ini yang kurang standar itu waktu pesantren yang kemarin dulu kan. Nah itu ada debatan tuh gitu, masalah takdir gitu. Nah itu apa kita terima aja apa gimana Ustaz? Karena harus diperbaiki itunya, bangunannya banyak kalau macam itu. Dan akhirnya ya emang bangunannya, ahli bangunan mesti menyalahkan bangunan. Ya itu juga memang takdir kan. Pak Yai bilang takdir memang benar. Apapun sekecil apapun kejadian musibah itu ya semuanya takdir kan. Dan betul Allah Masya Allah, udah ditakdir oleh Allah, apa yang dikehendaki pasti terjadi.
itu emang udah takdir Allah. Bangunannya emang begitu ya, jadi alasan ya jadi juga benar juga gitu. Jadi nggak salah yang menilai-nilai bangunan ini memang benar seterusnya salah ini. Ya, ahli bangunan mesti iya benar. Gitu. Ahli bangunan. Ahli bangunan benar. Pak ya iya benar memang takdir Allah. Iya, lepas terang. Ada takdir gitu. Berarti ahli bangunan harus ngaji dulu kayaknya. Ya ahli bangunan harus ngaji dulu berarti. Ya kamu takdir. Semuanya memang udah takdir Allah udah ditulis kan gitu kan. Ya malah orang-orang tuanya pada ikhlas kan. Gusnya kan banyak juga yang meninggal kan, bukan satu. Iya. Anaknya Pak Yaya, anaknya Pak Ustadz itu ternyata juga yang mondok di situ dan ikut meninggal di reruntuhan itu. Ketika ditanya ya, saya betul-betul ikhlas mau disantuni ya nggak mau. Saya udah ikhlas kok. Jadi saya biasanya kalau orang pamer tidak melebihi besarnya ilmu yang diberikan kepada anak saya. Ya gitu ya. Jadi musibah itu kan kecil itu. Jadi ilmu yang diberikan oleh Pak Yai kepada anaknya itu sudah begitu besar sampai bisa mati dalam keadaan sholat. Itu kan luar biasa. Maunya Allah, kalau nggak pas di WC aja gitu. Ya, itu udah betul-betul luar biasa. Bareng-bareng mati dalam keadaan sholat. Itu bagus banget. Itu udah jelas syahid kan itu. Mati ketika mondok nyari ilmu dalam sholat, ketimpa bangunan, udah semuanya sabilillah itu kan syahid. Mati ketika pesantren kan syahid, ketimpa bangunan syahid, di dalam sholat syahid. Itu udah bagus semuanya itu gitu. Makanya siapa orang yang gak ikhlas gitu. Lainnya kalau mungkin lagi suka tidur mati bareng-bareng gitu. Itu yang repot itu. Sangit itu Pak, bukan sahid, sangit. Udah betul-betul semuanya pada ikhlas. Karena memang itu udah terkenal Pak Yainya dan pondoknya, hasil didikannya bagus semuanya. Makanya nggak ada. Ya memang yang nyalahin yang di luar pondok, yang di pondok nggak ada yang nyalahin gitu. Karena paham gitu. Yang di luar pondok tidak paham. Berarti Ustadz kalau ada orang meninggal nih, sebaik-baiknya orang meninggal berarti dia lagi ibadah Ustadz. Iya. Nah, kayak kita lagi ngaji nih, mati. Sahid. Sahid. Gue injek-injek kalau situ udah mau kubur kuburannya. Pengen mati. Hah? Itu tuh pokoknya nggak dikeluarin. Gak usah balik lagi, Pak Opin. Nakutin kalau balik lagi. Kita belum menjalankan sunnahnya Rasul nih Pak. Mohon maaf. Apa? Hari ini belum menjalankan sunnah Rasul. Makan pakai tangan. Orang belum tahu apa udah tahu, kalau udah tahu dijalanin. Iya. Makanya mohon maaf hari ini belum bisa menjalankan sunnah Rasul makan pakai tangan gitu loh. Ya, kalau suatu juga nggak bisa pakai tangan. Gak apa-apa, pakai tangan juga apa Ustaz. Yang sayur asem pakai tangan juga sedep. Katanya kalau pakai tangan itu akan Allah mengatakan jika kamu beriman Oh iya. maka akan masuk surga. Jika kamu tidak beriman berarti akan masuk neraka. Nah, mungkin kan dengan kalimat itu bahwa apa yang ditulis oleh Allah itu ada dua takdirnya, pilihannya. Karena Allah menciptakan ada surga dan neraka. Berarti kan Bisa. manusia itu punya dua pilihan. Berarti yang ditulis oleh Allah itu dua bisa dimungkinkan seperti itu. Asik. Oke. Tulisannya satu, yang masuk dua. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tapi setiap orang tulisannya satu.
tulisannya di neraka apa tulisannya Surga. di surga. Bukan tulisannya setiap orang dua, ada surga ada neraka, tidak. Jadi Allah ciptakan takdir baik, takdir buruk. Itu kalau masih takdir baik buruk ya setiap orang mesti ada kebaikan yang dibuat, keburukan yang dibuat. Dua ada takdir di situ, baik dan buruk. Tapi untuk tulisan takdir neraka surga tulisannya satu. Kalau ada tulisannya dua, mungkin untuk mencuci dosa ketika dilakukan di dunia itu masih dibawa ke akhirat, sehingga ada tulisannya dia akan nanti masuk neraka, tapi ada janji masuk surga. Kan ada yang masuk neraka dulu baru masuk surga, ada yang langsung masuk surga tanpa melihat neraka ya. Tapi setiap orang tulisannya satu, ya tulisannya satu, takdirnya itu surga apa neraka. Kan bahasanya di dalam kandungan setiap orang yang lahir itu sudah ditulis di dalam kandungan 4 bulan. Apa yang ditulis? Takdirnya dia termasuk golongan orang baik kah atau orang yang celaka kah? Ini ditulis, bukan ditulis dua, celaka sama baik, tidak. Dia termasuk golongan yang celaka apa yang bahagia, satu yang ditulis. Kemudian dia ajalnya kapan sudah ditulis, rezekinya takarannya seberapa sudah ditulis, ya kan? Apa lagi ditulis? Rezeki, Jodoh. ajal, jodoh. Mati ya, mati. Jodoh nggak ada, jodoh masuk rezeki. Mati. Ya. Meninggalnya hari apa? Cuma Kliwon. Ada hari baik kan? Serem. Kalau meninggalnya kata Mbak Maimun, lihat dulu kamu. Nanti kalau keluarga saya katanya gitu kan. Kalau masuk golongan ulama hari Selasa meninggalnya. Kalau golongan wali hari Jumat. Kalau ini golongan ulama loh ya. Golongan ini ulama itu ulama wali atau memang ulama aja. Kalau dia wali Allah hari Selasa meninggalnya. Kalau ulama hari Jumat. Kalau selain itu matinya orang awam. Berarti kalau kita meninggalnya hari Rebo. Jumat, termasuk wali dong itu. Wali. Nah, iya kan dari Jumat kan? Wali Maman. Wali murid atau wali Iya kan? kosong. Loh iya kan katanya kalau meninggalnya Jumat itu kan wali. Iya. Kalau Selasa kan ulama, biasa ulama. Nah, kalau kita meninggal Jumat termasuk wali berarti. Keparengan. Iya, termasuk wali juga, tapi wali ada golongannya, wali murid, wali santri, wali kosong. Keparengan. Salah nyambut malaikat. Balikin lagi. Orang biasa ini mah. Salah nyambut. Dimulai lagi nggak bisa. Ya bapak-bapak sekalian nih ya, untuk karena ada Pak Aris sekalian, insya Allah malam Kamis Pak Aris mengundang kita untuk khotbah Quran Pak di rumahnya. Jadi hanya khotbah Quran, tidak ada pembacaan tarawih karena ternyata anaknya udah besar Pak. Jadi mau selamatan mungkin untuk anak. Acara kekah, tapi anaknya udah bisa lari. Apa-apa. Ada.